Keluarga ini berlayar di laut selama 2,5 tahun. Bahkan untuk buang air kecil dan besar harus keluar dari celana. Ayah itu terlalu lapar tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan untuk memukul anaknya yang sedang menangis. Untungnya, ibu telah memprediksi sebelumnya, mengambil sebuah tongkat dan mengirim ayah bertemu Raja Neraka, dan melemparkan jasadnya ke laut agar dimakan ikan. Kemudian janda itu pingsan karena terlalu sedih. 3 orang itu terus terombang-ambing di lautan yang luas, ketika ibu dan anak janda hampir bertemu dengan dewa kematian. Wanita itu bermimpi melihat sebidang tanah di depan. Awalnya dia mengira itu adalah ilusi sebelum mati. Namun setelah melihat dengan seksama, di depan benar-benar ada sebuah pulau. Hal ini langsung memberikan harapan bagi wanita itu. Kemudian perahu dengan bantuan ombak berhasil tiba. Wanita itu segera membawa kedua anak itu ke pulau. Pertama-tama dia membangun tempat perlindungan sederhana di tepi pantai. Setelah itu, ia menggunakan paku untuk memecahkan tempurung kelapa, memberinya anak minum air kelapa untuk mengurangi rasa lapar, merapikan barang-barang, dan wanita tersebut membawa 2 anak keluar rumah untuk mencari air tawar. Untungnya, ia menemukan sebuah mata air kecil di pulau itu. Saat itu wanita tersebut melihat di pohon, ada pisang, pepaya, dan talas. Dengan kondisi alam ini, wanita tersebut percaya bahwa ia bisa bertahan hidup di sini. Namun tak disangka, cuaca di pulau itu berubah-ubah seperti suasana hati wanita tersebut. Hujan yang tiba-tiba, sekali lagi menggoyahkan keyakinan wanita tersebut, karena ia menemukan tenda daruratnya. Tak bisa melawan hujan yang tiba-tiba ini, wanita itu hanya bisa membungkus erat 2 anaknya dengan selimut. Sendirian menghadapi angin puting beliung dan hujan deras, hujan berhenti dan langit cerah, tenda yang telah berusaha didirikan oleh wanita tersebut kini menjadi puing-puing. Dia tahu bahwa dia harus membawa anak itu mencari tempat berlindung baru. Alam tidak mengecewakan, tidak lama kemudian, mereka sampai di pantai lain. Saat itu anak itu yang berjalan di depan tiba-tiba berkata, "Rumah?" Wanita itu mengikuti pandangan anak itu, dia telah menemukan rumah kayu yang dibangun Robinson. Mereka segera masuk ke dalam rumah kayu. Barang-barang di sini meskipun sudah rusak, tetapi dibandingkan dengan tenda yang didirikan sebelumnya, ini jauh lebih baik. Setelah menemukan tempat tinggal, wanita itu mulai belajar cara menangkap ikan dengan alat buatan sendiri. Meskipun agak canggung, tetapi berkat usaha, itu cukup untuk anak-anak makan 1 kali makan kenyang pertama sejak mereka tiba di pulau. Kedua anak itu sangat senang di pulau, seperti mengejar ombak di pantai, menangkap gurita dengan tangan kosong, tetapi tetap tidak sebesar kepiting. Kehidupan di pulau itu biasa saja tetapi cukup. Ketiga orang itu hampir melupakan waktu. Dalam sekejap, sudah 2,5 tahun berlalu. Sekarang kedua anak itu telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Permainan mereka telah berkembang menjadi babi hutan. Hubungan kakak beradik sangat akrab, sering bertengkar dan bercanda. Seiring bertambahnya usia, gadis naif itu terkadang akan menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Seperti bagaimana adik laki-laki bisa memiliki itu? Sementara dia dan ibu tidak, maka ibu dengan sabar menjawab, bahwa anak laki-laki memiliki itu secara alami. Karena anak perempuan dan anak laki-laki tidak sama, kan? Setelah kejadian ini, pada waktu yang tepat, ibu akan menjelaskan asal-usul berbagai jenis. Meskipun kedua kakak beradik tidak memahami, tetapi mereka juga tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dunia anak-anak selalu dipenuhi dengan kepolosan dan romantisme, untuk mewujudkan impian